Malam itu, aku kembali ke kantor hanya untuk mengambil kunci yang tertinggal. Tiba-tiba satpam gedung menahanku dan berbisik ngeri. Di layar CCTV, kulihat suamiku berciuman dengan wanita lain. Kakiku kaku. Duniaku yang berantakan, kini hancur sepenuhnya. Sebelum cerita dimulai silahkan like dan komen, hadir, beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Angin malam berembus lebih dingin dari biasanya saat aku melangkahkan kaki memasuki lobi gedung kantorku yang sudah sepi. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 11 malam lewat seperempat. Suara ketukan hak sepatuku pada lantai marmer menggema memecah kesunyian. Gedung ini terasa begitu asing jika lampu-lampu utamanya dimatikan, menyisakan pencahayaan remang-remang dari lampu lorong. Aku sebenarnya sangat lelah. Pikiranku terasa berkabut akibat pengaruh obat penenang yang rutin kukonsumsi beberapa bulan terakhir. Namun, aku terpaksa kembali ke sini karena kunci rumahku tertinggal di atas meja kerja. Tanpa kunci itu, aku tidak bisa masuk ke rumah, dan aku sangat enggan membangunkan suamiku, Mas Arhan, yang pasti sudah tertidur pula setelah seharian bekerja keras untuk keluarga kami. Aku terus berjalan menuju lift, namun langkahku terhenti ketika mendengar suara langkah kaki lain yang terburu-buru menghampiriku. Dari arah ruang monitor, sosok Pak Tarjo muncul. Ia adalah satpam parubaya yang sudah bertahun-tahun bekerja di gedung ini. Mantan anggota reserse yang beralih profesi itu selalu bersikap ramah dan sering menatapku dengan sorot mata penuh iba setiap kali aku pulang larut malam dengan wajah sembab. Malam ini, wajah Pak Tarjo terlihat tegang. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain di sekitar kami. Ibu Dian, panggilnya dengan suara bergetar, setengah berbisik. Ia berdiri menghalangi jalan menuju lift. Ada apa, Pak Tarjo? Saya cuma mau ambil kunci di lantai atas. Sebentar saja kok, jawabku lemah, berusaha tersenyum meski bibirku terasa keluh. Pak Tarjo menggeleng pelan. Ia menarik napas panjang, tampak ragu, sebelum akhirnya menatap lurus ke mataku. Ibu tidak perlu ke atas. Kunci ibu sudah saya amankan di pos. Tapi, bukan itu masalahnya. Ada hal yang jauh lebih penting. Ia menelan ludah. Ibu Dian, saya akan buka rekaman CCTV semalam, tapi ibu jangan syok lihat hasilnya. Keningku berkerut. CCTV? Semalam? Apa hubungannya denganku? Perasaanku mulai tidak enak. Jantungku tiba-tiba berdebar lebih kencang, seolah insting perempuanku mengirimkan sinyal bahaya. Tanpa menunggu persetujuanku, Pak Tarjo memberi isyarat agar aku mengikutinya masuk ke dalam ruang keamanan yang sempit dan berbau kopi hitam. Di dalam ruangan itu, layar monitor memancarkan cahaya kebiruan. Pak Tarjo duduk di kursi putarnya. Tangannya yang kapalan menggerakkan tetikus dengan cekatan. Ia membuka sebuah folder rekaman bertanggal kemarin malam, tepat di area parkir bawah tanah gedung ini. Ibu perhatikan mobil hitam yang ada di pojok kiri atas. Bisik Pak Tarjo sambil menunjuk ke layar. Mataku menyipit. Itu adalah mobil Mas Arhan. Aku sangat hafal plat nomornya. Semalam, suamiku pamit untuk makan malam bersama klien penting di luar kota dan baru pulang larut malam. Mengapa mobilnya ada di parkiran kantorku? Klik. Pak Tarjo menekan tombol putar. Di layar yang sedikit bersemut itu, kulihat pintu kemudi terbuka. Sosok tinggi tegap dengan kemeja biru muda yang sangat kukenali keluar dari sana. Itu benar-benar Mas Arhan. Badanku langsung kaku. Napasku tercekat di tenggorokan. Mataku membelalak tak percaya melihat apa yang terjadi selanjutnya. Mas Arhan tidak sendirian. Ia berjalan memutar ke pintu penumpang, membukanya dengan gerakan lembut, dan menyambut seorang wanita asing. Wanita itu bertubuh ramping, berambut panjang, dan mengenakan gaun elegan. Yang membuat duniaku runtuh seketika adalah ketika wanita itu mengalungkan kedua lengannya ke leher suamiku, dan Mas Arhan membalasnya dengan pelukan erat. Suamiku menundukkan wajahnya, dan mereka berciuman. Sebuah ciuman panas, mesra, dan penuh gairah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kudapatkan lagi darinya. Lututku lemas seketika. Jika Pak Tarjo tidak sigap memegang sikuku dan menuntunku duduk di kursi plastik di sebelahnya, aku pasti sudah ambruk ke lantai. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan yang bergetar hebat. Air mata menggenang di pelupuk mataku, mengaburkan pandangan. Bagaimana mungkin? Suamiku, pelindungku, pahlawanku satu-satunya di dunia ini, mengkhianatiku di tempat kerjaku sendiri? Pikiranku langsung terlempar mundur ke belakang,
menelusuri kepingan-kepingan kehidupanku yang bagai neraka. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam bayang-bayang depresi yang kelam. Kami tak kunjung dikaruniai anak, dan setiap kunjungan ke dokter selalu berujung pada vonis bahwa rahimku bermasalah. Kenyataan itu membuat mertuaku, Ibu Rahayu, membenciku setengah mati. Aku masih ingat dengan jelas makian Ibu Rahayu pada perayaan Idul Fitri tahun lalu di depan seluruh keluarga besar. Wanita mandul tak berguna. Untuk apa Arhan mempertahankannya? Rumah ini butuh penerus, bukan wanita penyakitan yang cuma bisa menghabiskan uang untuk terapi yang tidak ada hasilnya. Suara tajam itu terus terngiang di kepalaku. Setiap kali Ibu Rahayu datang ke rumah, ia selalu mencari celah untuk menghinaku. Mulai dari caraku memasak, caraku berpakaian, hingga mengutuk perutku yang tak kunjung membuncit. Di tengah siksaan mental yang bertubi-tubi itu, Mas Arhan selalu tampil sebagai malaikat penyelamat. Ia akan memelukku saat aku menangis histeris di lantai kamar mandi. Ia akan membelai rambutku dan membisikkan kata-kata penenang. Tidak apa-apa, sayang. Kita hadapi ini sama-sama. Aku tidak butuh anak. Aku cuma butuh kamu. Ilusi cinta tanpa syarat itulah yang membuatku merasa sangat berutang budi padanya. Aku merasa menjadi wanita paling tidak berguna, dan Mas Arhan adalah satu-satunya alasan aku masih bernapas. Karena rasa bersalah yang teramat dalam dan pikiranku yang selalu kacau akibat obat penenang berdosis tinggi yang diresepkannya, aku menyerahkan segalanya. Ketika perusahaanku dan aset peninggalan orang tuaku mulai terbengkalai karena aku sering jatuh sakit, Mas Arhan datang membawa setumpuk dokumen. Dengan dalih ingin meringankan beban pikiranku, ia membujukku menandatangani surat kuasa penuh. Malam itu, dengan tangan gemetar dan mata yang setengah terpejam karena efek obat, aku menyerahkan seluruh kendali hartaku kepadanya. Aku percaya padanya melebihi aku percaya pada diriku sendiri. Namun malam ini, di ruangan sempit bersuhu dingin ini, topeng malaikat itu hancur berkeping-keping di layar CCTV. Aku menggelengkan kepala. Air mata mulai berjatuhan membasahi pipiku. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Pak Tarjo. Mungkin itu rekan bisnisnya, mungkin sudut kameranya menipu. Ujarku dengan suara parau, mencoba membangun dinding penyangkalan di tengah kehancuran mentalku. Aku bersiap untuk berdiri dan berlari keluar. Aku tidak sanggup melihat lebih jauh. Aku ingin pulang, masuk ke bawah selimut, dan melupakan semua ini. Namun, Pak Tarjo menahan lenganku dengan kuat. Ibu Dian, tolong lihat sekali lagi. Saya belum selesai. Pak Tarjo menghentikan video itu tepat pada saat wanita tersebut memalingkan wajahnya ke arah kamera keamanan. Ia kemudian menekan tombol perbesaran gambar berkali-kali hingga piksel layar tampak pecah. Pak Tarjo menunjuk ke arah leher wanita itu dengan ujung pulpennya. Ibu perhatikan apa yang dipakai perempuan ini. Mataku terpaku pada layar. Napasku terhenti sejenak. Ruangan itu tiba-tiba terasa hampa udara. Rasa sedih yang tadinya menyelimuti hatiku menguap seketika, digantikan oleh rasa kebas yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Di leher wanita itu, bertengger sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk angsa yang sangat khas. Itu bukan sembarang perhiasan. Itu adalah kalung pusaka warisan mendiang ibuku. Kalung yang kupakai pada hari pernikahanku. Kalung yang 1 bulan lalu dinyatakan hilang oleh Mas Arhan. Saat itu, suamiku mengamuk dan menuduh mantan asisten rumah tangga kami yang telah mencurinya hingga sang asisten dipecat tanpa pesangon. Darahku mendidih. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah perampasan. Ini adalah kebohongan yang dirancang dengan sangat keji. Bapak tahu plat nomor mobil wanita itu? Tanyaku. Suaraku kini tidak lagi bergetar. Tangisanku berhenti. Ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Namun dari patahan itu muncul sebuah ketegasan yang sudah lama mati. Pak Tarjo menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Campuran antara iba, hormat, dan kekhawatiran. Ia mengangguk pelan. Wanita itu tidak bawa mobil, Bu. Dia turun dari taksi sebelum masuk ke mobil suami ibu. Tapi saya mantan reserse, Bu Dian. Insting saya bilang ini tidak sesederhana kelihatannya. Kalau ibu mau, saya bisa melacak kemana mobil suami ibu pergi malam itu lewat jaringan CCTV jalan raya teman saya di pusat komando. Aku menatap layar monitor itu untuk terakhir kalinya. Wajah suamiku yang sedang mencium wanita berbaju elegan dengan kalung ibuku di lehernya terpampang jelas. Aku mengusap sisa air mata di pipiku dengan punggung tangan. Lakukan, Pak Tarjo. Cari tahu siapa wanita itu. Perjalanan pulang malam itu terasa seperti mengarungi dimensi waktu yang berbeda.
Aku mencengkeram setir mobil kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih. Jalanan kota yang lengang seakan mencerminkan kehampaan di dalam kepalaku. Sisa-sisa air mata sudah mengering di pipiku, meninggalkan rasa lengket yang tidak nyaman. Di kursi penumpang, tergeletak kunci rumah yang menjadi awal dari malam panjang ini. Sepanjang perjalanan, otakku terus berputar keras mencoba menyangkal apa yang baru saja kulihat. Penyangkalan adalah mekanisme pertahanan diri terakhir bagi seseorang yang jiwanya sudah babak belur. Mungkin wanita itu bukan selingkuhan. Mungkin kalung itu cuma mirip. Kalung angsa bukan cuma satu di dunia ini, kan? Mas Arhan tidak mungkin sejahat itu. Aku terus merapal kalimat-kalimat itu seperti mantra suci. Aku berusaha mati-matian mencari celah agar logika bodohku bisa menang atas fakta yang terpampang nyata. Aku terlalu takut menghadapi kenyataan bahwa hidupku adalah sebuah kebohongan besar. Jika Arhan benar-benar mengkhianatiku, maka aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Mobilku membelok masuk ke pelataran rumah mewah yang sunyi. Lampu taman menyala temaram. Aku mematikan mesin, namun butuh waktu 5 menit penuh bagiku untuk mengumpulkan keberanian keluar dari mobil. Aku harus berpura-pura semuanya normal. Aku harus memakai topeng istri depresi yang tak berdaya. Saat aku memutar kunci dan mendorong pintu depan perlahan, suasana rumah begitu hening. Aku melangkah pelan melewati ruang tamu yang luas, menaiki tangga menuju kamar utama di lantai 2. Saat aku membuka pintu kamar, kulihat Mas Arhan sedang bersandar di kepala ranjang, membaca buku dengan lampu baca yang menyala terang. Ia mengenakan piyama sutra abu-abu kesukaannya. Penampilannya sangat rapi, berwibawa, dan menenangkan. Mendengar suara pintu terbuka, ia meletakkan bukunya dan tersenyum hangat. Senyuman yang sama, yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hatiku dan membuatku merasa aman. Namun malam ini, melihat lengkungan bibirnya, perutku terasa mual. Aku seperti melihat monster yang sedang mengenakan kulit manusia. Sayang, kok lama sekali ambil kuncinya? Aku sampai khawatir mau menyusul ke kantor. Ucapnya dengan nada suara yang begitu lembut. Ia menyingkap selimut dan berjalan menghampiriku. Aku memaksakan diri untuk berdiri tegak. Otot-otot tubuhku menegang menolak kehadirannya. Iya, Mas. Tadi jalannya agak macet karena ada perbaikan jalan. Jawabku berbohong. Suaraku terdengar kaku dan serak. Mas Arhan menghentikan langkahnya tepat di depanku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun mandinya, bercampur dengan samar-samar wangi parfum wanita yang menempel kuat di kemejanya semalam. Wangi floral yang manis dan memabukkan. Bukan parfumku. Ia mengangkat tangannya, mengusap pipiku dengan ibu jarinya. Wajahmu pucat sekali, Dian. Badanmu juga tegang begini. Kamu pasti stres lagi, ya? Pikiranmu pasti mulai aneh-aneh lagi. Aku menelan ludah, menatap matanya yang berwarna kecoklatan. Matanya tampak begitu jernih, tanpa dosa. Gaslighting itu dimulai lagi. Ia selalu punya cara untuk memutarbalikkan fakta. Membuatku merasa bahwa akulah yang tidak waras, akulah yang bermasalah. Aku cuma capek, Mas. Cicitku sambil menundukkan kepala. Tidak sanggup menatap matanya lebih lama karena takut ia bisa membaca kebencian yang mulai tumbuh di sana. Makanya, obatnya jangan sampai telat diminum. Tegurnya lembut namun dengan nada memerintah yang absolut. Ia berbalik menuju meja kecil di sudut kamar, menuangkan air putih ke dalam gelas, dan mengambil sebutir pil berwarna biru pucat dari dalam botol obatku. Obat penenang berkedok, obat penyubur kandungan, yang selalu ia wajibkan untuk kuminum setiap malam. Obat yang katanya ditebus khusus dari dokter spesialis mahal untuk menyeimbangkan hormonku. Mas Arhan menyodorkan pil dan segelas air itu kepadaku. Minum sekarang, sayang. Biar kamu bisa tidur nyenyak dan besok pagi pikiranmu segar lagi. Tanganku gemetar saat menerima pil itu. Dulu, aku akan menelannya tanpa berpikir 2 kali. Percaya penuh bahwa suamiku tahu apa yang terbaik untukku. Tapi malam ini, pil biru itu terlihat seperti racun yang siap melumpuhkan akal sehatku. Di bawah tatapan mengawasinya, aku memasukkan pil itu ke dalam mulutku, mengambil tegukan besar air putih, dan berpura-pura menelannya. Namun sebenarnya, aku menyelipkan pil itu di bawah lidahku. Pintar, puji Mas Arhan sambil mengusap puncak kepalaku sebelum mengambil kembali gelas yang sudah kosong. Sekarang istirahatlah. Begitu ia berbalik menuju kamar mandi, aku bergegas menuju meja rias, mengambil selembar tisu, dan memuntahkan pil yang mulai meleleh itu dari bawah lidahku. Rasanya sangat pahit dan berbau bahan kimia yang pekat.
Aku meremas tisu itu kuat-kuat dan menyembunyikannya di dalam saku celanaku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, aku tidur tanpa pengaruh obat bius. Dan ironisnya, kepalaku terasa jauh lebih jernih. Keesokan harinya, kecurigaanku membuat perlakuanku pada Mas Arhan berubah. Meski aku berusaha bersikap biasa, mataku tidak bisa berbohong. Aku menghindari sentuhannya. Aku tidak lagi memeluknya dari belakang saat ia membuat kopi. Mas Arhan, dengan insting predatornya yang tajam, jelas menyadari perubahan ini. Saat sarapan, ia terus menatapku dengan tajam, sebuah tatapan otoriter yang tersembunyi di balik senyum tipisnya. Ia bahkan memaksa memastikan aku meminum vitamin pagiku di depannya. Tentu saja, aku kembali menggunakan trik menyembunyikannya di balik gigi dan membuangnya saat ia lengah. Menjelang jam makan siang di kantor, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Temui saya di tangga darurat lantai 3 sekarang. Tarjo. Tanpa membuang waktu, aku bergegas meninggalkan meja kerjaku. Aku menuruni tangga darurat dengan langkah cepat. Udara pengap menyambutku. Pak Tarjo sudah berdiri di sana, mengenakan seragam safari coklatnya, memegang secari kertas yang terlipat rapi. Bapak berhasil menemukannya? Tanyaku dengan napas memburu. Pak Tarjo mengangguk. Ia menyerahkan lipatan kertas itu ke tanganku. Mantan rekan saya di kepolisian masih punya akses ke data Samsat dan kamera lalu lintas. Mobil hitam suami ibu terekam keluar masuk sebuah kawasan perumahan elit di daerah selatan. Kami melacak plat nomor taksi yang menurunkan wanita itu, dan mencocokkannya dengan daftar tamu di pos satpam perumahan tersebut. Aku membuka lipatan kertas itu. Tertulis sebuah alamat lengkap yang asing bagiku. Perumahan Bukit Nirwana, Blok C nomor 12. Itu alamatnya, Bu. Lanjut Pak Tarjo dengan suara berat. Saya sarankan Ibu berhati-hati. Kalau Ibu merasa belum siap, jangan pergi ke sana sendirian. Ini bisa sangat berbahaya. Terima kasih banyak, Pak Tarjo. Ucapku tulus sambil menggenggam kertas itu erat-erat. Jantungku berdetak tak beraturan. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku mendapati sebuah koper hitam besar sudah tergeletak terbuka di atas tempat tidur. Mas Arhan sedang memasukkan beberapa kemeja dan perlengkapan mandinya. Ia menoleh saat mendengar langkah kakiku. Dian, kamu sudah pulang. Sapanya ceria seolah tidak ada ketegangan di antara kami pagi tadi. Sayang, aku minta maaf sekali. Tiba-tiba ada masalah di pabrik cabang Surabaya. Mesin produksinya rusak parah, dan aku harus terbang malam ini juga. Mungkin aku akan berada di luar kota selama 3 atau 4 hari. Ia melangkah mendekat, memegang kedua pundakku dengan lembut. Ia menatapku dengan mata sendunya yang manipulatif. Kamu tidak apa-apakan aku tinggal? Ingat pesanku, obatnya jangan sampai telat. Jangan banyak pikiran. Semua yang kulakukan, kerja kerasku ini, semuanya demi masa depan kita. Demi kamu. Ia lalu mengecup keningku cukup lama. Bau parfum maskulinnya terasa menyesakkan dada. Aku memaksakan diri untuk mengangguk pelan. Hati-hati di jalan, Mas, balasku lirih. Setengah jam kemudian, taksi yang menjemput Mas Arhan melesat meninggalkan pekarangan rumah. Begitu lampu merah mobil itu hilang di tikungan jalan, aku berlari masuk ke dalam kamar. Rumah yang besar ini mendadak terasa sangat dingin dan sunyi. Aku berjalan menuju meja rias dan menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah seorang wanita yang selama ini diinjak-injak harga dirinya, dimanipulasi kewarasannya, dan dikuras hartanya. Kurogoh saku celanaku dan kuambil secari kertas pemberian Pak Tarjo. Kertas itu sudah sedikit lecek karena terlalu kuat kugenggam. Alamat perumahan Bukit Nirwana itu seolah menantangku. Jika aku membuang kertas ini sekarang, aku bisa melanjutkan hidupku sebagai istri yang tak tahu apa-apa, hidup nyaman meski dalam kepalsuan. Tapi kebenaran yang tertunda adalah racun yang akan membunuhku secara perlahan. Tanpa ragu lagi, aku meraih kunci mobil di atas meja. Titik tanpa kembali telah kulewati. Malam ini, aku sendiri yang akan membongkar kebohongan suamiku. Aku menginjak pedal gas membelah jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan berkelebat cepat memantul di kaca depan mobilku. Perjalanan malam ini terasa sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Biasanya, pada jam seperti ini, mataku sudah memberat, kepalaku dipenuhi kabut putih, dan tubuhku mati rasa akibat obat yang selalu dijejalkan suamiku ke dalam mulutku. Obat yang selama ini kupercaya sebagai vitamin penyubur kandungan, namun kenyataannya adalah belenggu yang mengunci kewarasanku. Malam ini,
Tanpa pil beracun itu mengalir di dalam darahku, panca indraku bekerja dengan sangat tajam. Aku bisa merasakan kasarnya lapisan kulit pada setir mobil yang kucengkram erat, dinginnya hembusan pendingin udara yang menerpa wajah pucatku, dan deru mesin yang seolah seirama dengan detak jantungku yang memburu. Kewarasanku yang selama bertahun-tahun terkubur perlahan merangkak naik ke permukaan. Bersamaan dengan itu, rasa takut yang selalu menghantuiku perlahan menguap, digantikan oleh kobaran amarah yang menyala-nyala di dalam dada. Aku memandang secari kertas di kursi penumpang. Sebuah alamat perumahan elit yang lokasinya cukup jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Di sanalah suamiku yang mengaku sedang dinas keluar kota berada malam ini. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di sana. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupanku yang lama setelah malam ini berakhir. Setelah berkendara selama hampir 45 menit, aplikasi peta di ponselku mengarahkan mobil ini memasuki sebuah kawasan yang sangat eksklusif. Aku memperlambat laju kendaraan. Dari kejauhan, aku bisa melihat gerbang utama perumahan itu menjulang tinggi, terbuat dari besi tempa berwarna hitam dengan ukiran emas yang mewah. Ada 2 pos penjagaan di sisi kanan dan kiri gerbang, dijaga oleh beberapa petugas keamanan berseragam rapi yang memeriksa setiap kendaraan yang akan masuk dengan sangat ketat. Terdapat portal otomatis dan kamera pengawas di setiap sudut. Instingku langsung mengatakan bahwa aku tidak bisa begitu saja masuk dengan mobilku. Jika petugas keamanan menanyakan tujuanku dan meminta identitas, suamiku pasti akan mengetahui kedatanganku. Aku memutar kemudi, membawa mobilku menjauh dari gerbang utama, dan memarkirkannya di halaman sebuah minimarket 24 jam yang berjarak sekitar 500 meter dari perumahan tersebut. Aku mematikan mesin, menarik napas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Tanganku gemetar saat aku membuka sabuk pengaman. Ini adalah pertama kalinya aku melakukan hal segila ini. Aku, seorang istri yang divonis depresi dan selama ini hanya menghabiskan waktu menangis di dalam kamar, kini harus mengendap-endap di tengah malam layaknya seorang buronan. Aku turun dari mobil, merapatkan resleting jaket hitam yang kukenakan, dan mulai berjalan kaki menembus udara malam yang menusuk tulang. Aku memilih berjalan di trotoar yang gelap, berlindung di balik bayangan pepohonan besar agar tidak terlalu mencolok. Setibanya di dekat gerbang perumahan, aku memperhatikan pola pergerakan para petugas keamanan. Ada celah kecil berupa pintu pejalan kaki di samping pos utama yang tidak sepenuhnya tertutup rapat. Saat sebuah mobil mewah masuk dan para petugas sibuk memeriksa bagian bawah mobil itu dengan cermin khusus, aku menahan napas dan berlari secepat mungkin melewati pintu pejalan kaki tersebut. Jantungku serasa ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Aku berhasil masuk tanpa ketahuan, langsung menyembunyikan diri di balik rimbunnya tanaman hias yang membatasi area jalan dengan taman kompleks. Perumahan ini sangat luas dan sunyi. Deretan rumah-rumah gedongan dengan gaya arsitektur klasik berdiri angkuh di sisi kanan dan kiri jalan yang mulus. Tidak ada pagar tinggi yang menutupi bagian depan rumah, hanya hamparan rumput hijau yang dipangkas rapi dan lampu-lampu taman yang menyala terang. Aku berjalan mengendap-endap, sesekali harus merunduk di balik tempat sampah besar atau menempel pada dinding saat melihat lampu sorot dari mobil patroli keamanan yang berkeliling melintasi jalanan kompleks. Lututku terasa nyeri karena aku tidak terbiasa melakukan aktivitas fisik seberat ini. Napasku terengah-engah, keringat dingin membasahi punggungku, namun tekadku untuk mengetahui kebenaran membuat kakiku terus melangkah maju. Mataku terus mengawasi nomor blok yang terpasang di tiang lampu jalan. Blok A, Blok B, dan akhirnya aku tiba di jalan yang berbelok menuju Blok C. Aku menghitung setiap rumah dengan dada bergemuruh. 10, 11, dan langkahku terhenti tepat di depan bangunan megah bernomor 12. Rumah itu adalah yang paling besar di antara deretan rumah lainnya. Desainnya modern dengan jendela-jendela kaca besar yang menjulang dari lantai dasar hingga ke lantai 2. Banyak mobil mewah terparkir di halaman depan dan meluber hingga ke pinggir jalan. Lampu-lampu kristal benderang menyinari bagian dalam rumah, membiaskan cahaya keemasan hingga ke halaman rumput. Sayup-sayup, aku bisa mendengar alunan musik instrumental yang mengalun lembut dari dalam, diselingi oleh suara tawa dan obrolan banyak orang. Sepertinya sedang ada pesta besar yang diselenggarakan di rumah ini. Aku menelan ludah. Kakiku terasa berat bagai dipasangi beban puluhan kilogram. Aku melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada orang di jalanan, sebelum akhirnya memberanikan diri melangkah masuk ke pekarangan rumah tersebut. Aku berjalan merunduk menyusuri sisi dinding luar, bersembunyi di balik deretan semak belukar yang sengaja ditanam sebagai pembatas alami antara teras depan dan jendela samping ruang tamu. Duri-duri kecil dari tanaman itu menggores kulit tanganku, namun rasa perihnya sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku.
Aku tiba di depan sebuah jendela kaca besar yang tirainya tidak tertutup rapat. Ada celah selebar 2 jengkal yang memungkinkanku untuk melihat ke dalam ruangan tanpa harus menampakkan diri. Aku menahan napas, menempelkan sebelah wajahku ke kaca yang dingin, dan mengintip ke dalam. Ruang tamu itu dihiasi dengan sangat indah. Bunga-bunga segar dalam vas besar diletakkan di setiap sudut. Banyak tamu yang mengenakan pakaian formal berlalu lalang membawa gelas minuman. Mataku bergerak liar mencari sosok suamiku. Namun pandanganku justru terpaku pada seorang wanita yang berdiri di tengah ruangan. Gaun merah marun yang ia kenakan membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul rapi, dan di lehernya masih bertengger kalung berlian bermotif angsa milik mendiang ibuku. Itu adalah wanita yang sama yang kulihat di rekaman kamera keamanan gedung kantorku. Ia sedang memegang gelas minuman, tertawa anggun menanggapi pujian dari beberapa tamu yang mengelilinginya. Ia tampak begitu percaya diri, seolah ia adalah nyonya besar yang menguasai istana ini. Tanganku mengepal kuat. Gigiku gemeretak menahan amarah yang hampir meledak. Namun, pemandangan berikutnya yang tertangkap oleh kedua mataku membuat duniaku seakan berhenti berputar. Dari arah ruang makan, muncul seorang wanita parubaya yang sangat kukenali. Ia berjalan tertatih menggunakan tongkat kayunya yang khas. Namun wajahnya memancarkan kebahagiaan yang luar biasa. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna emas yang terlihat sangat mahal. Wanita tua itu menghampiri perempuan bergaun merah itu dengan senyum lebar yang belum pernah sekalipun ia tunjukkan kepadaku. Ia menyentuh lengan wanita itu dengan lembut, lalu mencium kedua pipinya dengan penuh kasih sayang. Itu adalah mertuaku, ibu dari suamiku. Wanita yang selama ini tidak pernah lelah memanggilku Cacat, yang selalu mengutuk rahimku, yang menatapku dengan pandangan jijik setiap kali kami terpaksa duduk di meja makan yang sama. Di depanku saat ini, mertuaku sedang merangkul wanita itu layaknya anak kandungnya sendiri. Mertuaku membelai rambut wanita itu, tertawa lepas bersama para tamu, lalu dengan bangga memperkenalkan wanita itu kepada beberapa rekan usianya yang baru saja datang. Napasku tercekat. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jebol membasahi pipiku. Kakiku lemas tak bertulang hingga aku harus berpegangan pada kusen jendela agar tidak jatuh tersungkur ke tanah. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Jika mertuaku ada di sana, merestui dan menikmati pesta ini bersama selingkuhan suamiku, itu artinya seluruh keluarga ini mengetahui semuanya. Mereka semua berkomplot di belakangku. Mereka menjadikan penderitaanku sebagai lelucon, sementara mereka menikmati kemewahan dan kebahagiaan di rumah yang tidak pernah aku ketahui keberadaannya ini. Aku merasa seperti orang paling bodoh di seluruh dunia. Selama ini aku merasa bersalah karena tidak bisa menjadi istri yang sempurna. Aku rela melepaskan harta warisan orang tuaku karena merasa hanya suamiku yang mau menerima kekuranganku. Namun ternyata, aku hanyalah boneka yang mereka mainkan, sapi perah yang mereka kuras hartanya sambil mereka injak-injak harga dirinya. Pengkhianatan ini terlalu besar. Musuh yang harus kuhadapi malam ini bukan hanya satu orang wanita penggoda, melainkan orang-orang yang selama ini kusebut sebagai keluargaku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan diriku hancur di sini. Meskipun hatiku rasanya seperti diiris dengan pisau berkarat, aku memaksa diriku untuk tetap berdiri. Aku mengusap air mata di wajahku dengan kasar. Menangis tidak akan mengubah apapun. Tangisan hanya akan membuatku kembali menjadi wanita lemah yang mudah mereka bodohi. Malam ini, aku harus membawa pulang bukti. Bukti yang akan kugunakan untuk menghancurkan mereka semua. Sama seperti mereka menghancurkan hidupku. Aku mundur perlahan dari jendela ruang tamu. Pusat dari pesta ini sepertinya berada di taman belakang, karena dari sana terdengar suara pembawa acara yang sedang berbicara melalui pengeras suara. Aku merangkak melewati sisi rumah, menyelinap di antara bayangan pohon-pohon palem hias, hingga aku tiba di sudut dinding yang membatasi taman belakang. Aku mengintip dari balik tiang pilar besar. Taman belakang itu disulap menjadi area perjamuan makan malam terbuka yang sangat mewah. Lampu-lampu gantung berkedip indah di atas meja-meja bundar yang ditutupi taplak putih. Di ujung taman, terdapat sebuah panggung kecil dengan dekorasi bunga mawar putih yang melimpah. Dan di atas panggung itu, sebuah spanduk besar membentang lebar. Kata-kata yang tertulis di spanduk itu membuat napasku kembali terhenti. Selamat hari ulang tahun pernikahan yang ke-10, Arhana Mega. Aku membaca tulisan itu berulang-ulang di dalam kepalaku. Hari ulang tahun pernikahan yang ke-10? Kepalaku mendadak pusing, berusaha mencerna rentetan angka tersebut. Aku dan suamiku baru menikah selama 4 tahun. Jika malam ini adalah perayaan hari jadi mereka yang ke-10, itu artinya wanita itu bukan pelakor.
Wanita itu bukan selingkuhan. Wanita itulah istri pertama dan istri sah suamiku. Lalu, siapa aku? Fakta itu menghantam dadaku dengan sangat keras. Suamiku tidak pernah menceraikan istri pertamanya. Pernikahan megah yang digelar untukku 4 tahun lalu, dokumen-dokumen yang kutandatangani di kantor catatan sipil, janji suci di depan penghulu, semuanya pasti palsu. Pantas saja suamiku selalu menolak saat aku meminta buku nikah kami dengan alasan dokumen itu disimpan di brankas kantor agar aman. Pantas saja ia menggunakan nama belakang yang sedikit berbeda saat mendaftarkan pernikahan kami. Berdalih itu adalah nama marga lamanya. Aku selama ini hanyalah istri siri. Istri simpanan yang dinikahi dengan identitas bodong semata-mata untuk menguasai perusahaan dan aset peninggalan mendiang ayahku. Aku tidak lebih dari sekadar proyek investasi yang menguntungkan bagi suamiku dan keluarganya. Tanganku bergetar hebat saat aku mengeluarkan ponsel dari saku jaketku. Aku mengaktifkan mode perekam video dan mengarahkan lensa kameranya lurus ke arah panggung. Aku harus merekam setiap detik dari kebusukan ini. Pembawa acara di atas panggung tersenyum lebar. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, bintang utama pada malam hari ini. Pasangan yang paling berbahagia, Bapak Arhan dan Ibu Mega. Suara tepuk tangan membahana. Dari kerumunan tamu, suamiku melangkah maju. Ia tampak sangat tampan dan berwibawa dalam balutan jas hitam pesanan khusus. Wajahnya berseri-seri. Senyumnya mengembang sempurna tanpa ada sedikit pun beban atau rasa bersalah. Ia menggenggam tangan wanita bergaun merah itu, istri sahnya, dan menuntunnya menaiki tangga panggung. Mereka berdiri berdampingan, tampak seperti pasangan raja dan ratu dari negeri dongeng. Suamiku menerima mikrofon dari pembawa acara. Selamat malam, semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di hari yang sangat spesial ini. Suara bariton suamiku menggema melalui pengeras suara. Suara yang sama yang semalam membisikkan kata-kata penenang di telingaku untuk memaksaku menelan obat tidur. 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Kami sudah melewati banyak rintangan, banyak badai. Namun cintaku pada wanita hebat di sampingku ini tidak pernah pudar. Dia adalah satu-satunya ratu di hatiku. Suamiku menoleh, menatap mata istri sahnya dengan penuh cinta, lalu mencium keningnya di hadapan semua tamu. Sorak-sorai riuh rendah terdengar dari para undangan. Perutku melilit menahan mual. Aku mengarahkan ponselku dengan tangan yang semakin gemetar, memastikan wajah hipokrit suamiku terekam dengan jelas. Papa, Mama. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun berlari dari arah meja tamu, menaiki panggung dengan langkah riang. Ia mengenakan setelan jas kecil yang serasi dengan pakaian suamiku. Suamiku tertawa lepas. Ia membungkuk dan langsung menggendong anak laki-laki itu, mencium pipinya dengan gemas. Dan tentu saja, kebahagiaan kami tidak akan sempurna tanpa kehadiran jagoan kecil ini. Harta paling berharga yang kami miliki, lanjut suamiku sambil menunjuk anak itu. Duniaku benar-benar runtuh. Anak laki-laki itu memiliki mata dan hidung yang persis seperti suamiku. Itu adalah anak kandungnya. Anak yang selama ini selalu ia katakan tidak pernah ia butuhkan saat memelukku di tengah tangisanku. Ternyata ia sudah memiliki seorang putra. Ia tidak pernah menginginkan anak dariku, karena ia sudah memiliki keluarga yang utuh di sini. Di saat aku sedang berusaha mencerna rasa sakit yang bertubi-tubi itu, mertuaku berdiri dari kursinya di barisan paling depan. Ia memberi isyarat meminta mikrofon dari tangan suamiku. Suamiku tersenyum dan menyerahkan mikrofon itu kepada ibunya. Mertuaku berdehem, menatap para tamu istimewa yang tampaknya adalah kerabat dekat yang sudah mengetahui rahasia busuk keluarga ini. Saya ingin menambahkan sedikit, ucap mertuaku dengan suaranya yang serak dan penuh arogansi. Sebagai seorang ibu, saya sangat bangga pada anak saya. Dia rela melakukan pekerjaan yang sangat kotor dan melelahkan demi masa depan keluarganya. Tinggal satu atap dengan wanita gila dan penyakitan itu pasti tidak mudah. Beberapa tamu di barisan depan tertawa pelan. Darahku mendidih. Wanita gila. Yang mereka maksud adalah aku. Mertuaku tertawa sinis, menatap langsung ke arah suamiku. Untung kamu sudah bertindak cerdas. Nak, untung kamu diam-diam melakukan vasektomi setelah jagoan kecil kita ini lahir 10 tahun yang lalu. Biar saja si wanita mandul gila itu terus mengira rahimnya yang busuk dan tidak berguna. Dengan begitu, dia akan terus merasa bersalah dan aset triliunan milik bapaknya itu akan terus mengalir ke rekening kita dengan sukarela. Ah, ibu bisa saja membuka rahasia dapur, timpal suamiku sambil tertawa renyah, mengambil kembali mikrofon tersebut.
Tapi memang benar, Bu. Uang yang kita keluarkan untuk menyuap dokter kandungan itu benar-benar sepadan. Dokter itu pintar sekali memanipulasi hasil rekam medisnya setiap bulan. Dan yang paling lucu, dia sampai hari ini masih percaya kalau obat penenang dosis tinggi yang kuberikan setiap malam adalah obat penyubur kandungan racikan khusus. Ledakan tawa dari mertuaku dan suamiku bergema bersahut-sahutan di udara malam. Mereka tertawa di atas penderitaanku. Mereka menertawakan rahimku, kewarasanku, dan kebodohanku. Fakta terakhir ini adalah pukulan mematikan yang menghancurkan sisa-sisa kewarasanku. Selama bertahun-tahun aku menyiksa diriku sendiri. Aku rela disuntik, meminum pil pahit, menjalani berbagai terapi yang menyakitkan, dan menerima hinaan dari mertuaku, karena aku yakin akulah yang cacat. Aku percaya diriku tidak pantas menjadi seorang ibu. Namun kebenarannya, benih suamiku yang sudah mati. Mereka menyuap dokter kepercayaanku untuk mengeluarkan diagnosis palsu. Mereka meracuniku setiap malam agar aku terus tertidur dan tidak memiliki kekuatan untuk mengurus perusahaanku sendiri. Ini bukan lagi sekadar penipuan. Ini adalah percobaan pembunuhan secara perlahan. Kepalaku pening luar biasa. Ruang dan waktu seakan kehilangan keseimbangannya. Rasa sesak di dadaku begitu hebat hingga aku merasa tercekik. Pandanganku mulai menggelap. Tanganku yang sedari tadi memegang ponsel untuk merekam kini kehilangan tenaganya. Otot-otot jariku lemas seketika. Ponselku terlepas dari genggaman. Benda persegi panjang itu meluncur jatuh dari tanganku, menghantam pinggiran batu paving dengan suara brak yang sangat keras, sebelum akhirnya mendarat di lantai ubin teras. Suara benturan itu memecah tawa di atas panggung. Keheningan mendadak menyergap area taman belakang. Alunan musik instrumental seolah berhenti berdetak. Semua pasang mata tampak kebingungan mencari sumber suara. Di atas panggung, tawa suamiku lenyap tak berbekas. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah menjadi kaku. Insting predatornya yang sangat tajam langsung bereaksi. Perlahan, sangat perlahan, ia menolehkan kepalanya yang tegak lurus menembus kegelapan malam, menatap tajam ke arah semak-semak dan tiang pilar tempatku bersembunyi. Matanya menyipit, mencari mangsa yang baru saja mengusik wilayah kekuasaannya. Detak jantungku bergemuruh memekakan telinga. Waktu seolah berhenti ketika tatapan suamiku menembus kegelapan, lurus mengarah ke tempat persembunyianku. Aku menahan napas hingga dadaku terasa sakit. Tubuhku membeku, menyatu dengan bayangan pilar besar dan rimbunnya semak belukar. Ponselku tergeletak tak berdaya di atas lantai teras. Layarnya masih menyala dan merekam setiap detik ketegangan ini. Aku tahu, satu gerakan kecil saja akan mengundang malapetaka. Suamiku bukanlah pria sembarangan. Ia adalah pembohong ulung dengan insting predator yang sangat tajam. Dengan langkah perlahan dan penuh kehati-hatian, suamiku menuruni anak tangga panggung. Ia menyerahkan mikrofon kepada istri sahnya tanpa melepaskan pandangannya dari area taman tempatku berada. Jarak kami hanya terpisah belasan meter. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ia melangkah mendekat. Sepatunya berderak menginjak rerumputan. Saat itulah kepanikan mengambil alih akal sehatku. Jika ia menangkapku di sini, di wilayah kekuasaannya, dikelilingi oleh keluarganya dan orang-orang yang berkomplot dengannya, aku tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Aku mungkin akan diseret kembali ke rumah, disuntik obat penenang berdosis mematikan, dan besok pagi berita kematianku karena bunuh diri akibat depresi akan menghiasi surat kabar. Aku tidak boleh mati malam ini. Tanpa memedulikan ponselku yang tertinggal, aku memutar tubuh dan merangkak secepat mungkin menjauhi area cahaya. Duri-duri tanaman merobek kain celanaku dan menggores kulit lututku, tapi rasa perih itu sama sekali tidak kurasakan. Begitu aku mencapai area samping rumah yang lebih gelap, aku bangkit berdiri dan berlari. Aku berlari dengan seluruh sisa tenaga yang kumiliki. Napasku terengah-engah, tenggorokanku terasa seperti terbakar, dan air mata kembali mengalir deras bercampur dengan keringat dingin. Aku terus berlari menembus jalanan kompleks perumahan yang sunyi, menghindari pantulan cahaya lampu jalan, layaknya seorang buronan yang diburu anjing pelacak. Tujuanku hanya satu, minimarket di luar gerbang perumahan. Setengah jam yang lalu, sebelum aku menyelinap masuk, aku sudah memesan sebuah taksi daring sebagai langkah antisipasi jika terjadi sesuatu pada mobilku. Mobil pribadiku yang terparkir di sana terlalu mencolok dan kuncinya kini terasa begitu berat di dalam saku jaketku. Aku tidak bisa mengambil risiko suamiku melacak plat nomor mobilku malam ini juga. Begitu gerbang minimarket terlihat, aku langsung menerobos masuk ke kursi penumpang taksi daring yang sudah menungguku.
Sopir itu terkejut melihat penampilanku yang berantakan dan napasku yang memburu. Tanpa banyak bicara, aku menyuruhnya segera melaju menjauh dari tempat terkutuk itu. Di dalam mobil yang melaju kencang, aku meminjam ponsel milik sopir taksi tersebut untuk menghubungi satu-satunya orang yang masih bisa kupercayai saat ini, Bapak Satpam gedung kantorku. Suaraku bergetar hebat saat aku memintanya menemuiku di sebuah mesin anjungan tunai mandiri yang beroperasi 24 jam di pinggiran kota. Setibanya di lokasi yang disepakati, Bapak Satpam itu sudah menungguku dengan wajah cemas. Ia memapahku keluar dari taksi. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku harus menarik uang tunai sebanyak mungkin malam ini juga untuk menyewa tempat persembunyian dan membayar pengacara besok pagi. Aku melangkah gontai menuju mesin tarik tunai, memasukkan kartu debit utamaku, dan menekan nomor sandi rahasia. Layar mesin itu memuat data selama beberapa detik, lalu memunculkan sebuah pesan berwarna merah yang membuat darahku berhenti mengalir. Transaksi ditolak. Kartu Anda telah diblokir. Tanganku gemetar. Aku mencoba kartu dari bank lain. Kartu yang menyimpan dana cadangan perusahaan peninggalan orang tuaku. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Kepanikan menyergap ubun-ubunku. Aku segera meminjam ponsel Bapak Satpam lagi dan membuka layanan perbankan seluler melalui peramban web. Begitu aku berhasil masuk ke dalam akunku, mataku terbelalak ngeri. Saldo di semua rekeningku menunjukkan angka 0. Bahkan rekening giro perusahaan yang berisi dana operasional miliaran rupiah telah dikosongkan tanpa sisa. Riwayat transaksi menunjukkan bahwa seluruh dana tersebut telah ditransfer ke beberapa rekening perusahaan asing hanya dalam waktu 15 menit yang lalu. Suamiku bergerak lebih cepat dari dugaanku. Begitu ia menemukan ponselku di teras rumahnya, ia pasti langsung menyadari bahwa penyamarannya telah terbongkar. Dan berbekal surat kuasa penuh yang dengan bodohnya kutandatangani saat aku berada di bawah pengaruh obat penenang, ia memiliki kendali legal yang sah untuk membekukan, memindahkan, dan mengambil alih seluruh aset cairku. Malam ini, di depan mesin anjungan tunai yang dingin ini, aku resmi jatuh miskin. Harta warisan orang tuaku dirampas habis dalam sekejap mata. Aku jatuh terduduk di lantai keramik yang kotor, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rumah besarku pasti sudah dijaga ketat oleh orang-orang suruhannya. Akses keuanganku diputus total. Hartaku satu-satunya saat ini hanyalah selembar uang 100.000 rupiah dan beberapa lembar uang puluhan ribu di dalam dompetku. Bapak Satpam itu berlutut di sampingku, menepuk pundakku dengan lembut namun tegas. Ibu tidak boleh menyerah sekarang. Suami ibu mengira ibu akan hancur dan gila. Kita tidak boleh membiarkan dia menang. Ibu harus bersembunyi malam ini. Dengan bantuan pria parubaya yang baik hati itu, aku dibawa ke sebuah kawasan permukiman padat penduduk yang kumuh. Ia menyewakan sebuah kamar indekos kecil dan pengap untukku menggunakan uang pribadinya. Kamar itu hanya berisi kasur tipis yang berbau apak dan kipas angin kecil yang berderit bising. Dindingnya terkelupas dan banyak noda kelembapan di langit-langitnya. Namun, di tempat kotor inilah aku merasa paling aman dari jangkauan suamiku. Malam itu, aku menggunakan sisa uang tunai di dompetku untuk membeli sebuah ponsel murah sekali pakai di warung seberang jalan. Keesokan paginya, matahari bersinar terik, namun hatiku terasa sangat dingin. Aku harus melakukan serangan balik. Aku tidak bisa membiarkan suamiku merebut pabrik dan rumah induk peninggalan orang tuaku, yang merupakan sisa aset tidak bergerak yang belum bisa ia jual dalam semalam. Menggunakan ponsel murah itu, aku menghubungi seorang pengacara senior. Ia adalah sahabat mendiang ayahku, orang yang selalu kuanggap sebagai paman sendiri, dan orang yang paling memahami seluk-beluk hukum perusahaan keluargaku. Di telepon, suaranya terdengar sangat terkejut sekaligus prihatin mendengar ceritaku. Ia menyuruhku segera datang ke kantornya pagi itu juga agar kami bisa menyusun laporan kepolisian terkait penipuan identitas dan pemalsuan dokumen. Harapan kembali tumbuh di dadaku. Aku mengenakan topi hitam, masker wajah, dan kacamata gelap untuk menutupi identitasku. Aku menumpang angkutan umum menuju kawasan perkantoran mewah tempat biro hukum itu berada. Aku berjalan menunduk, menghindari tatapan orang-orang, hingga akhirnya tiba di depan pintu kayu mahoni besar bertuliskan nama pengacara kepercayaanku tersebut. Seorang asisten wanita mempersilakanku masuk ke dalam ruang konsultasi pribadi yang kedap suara. Ruangan itu sangat mewah, dengan sofa kulit asli dan rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit. Asisten itu menyajikan secangkir teh hangat lalu berjalan keluar ruangan. "Tunggu sebentar, Bapak akan segera masuk," ucap asisten itu sambil tersenyum. Aku mengangguk, melepaskan masker dan kacamata gelapku.
Aku menarik napas lega. Akhirnya, aku memiliki sekutu yang kuat. Namun, kelegaanku hanya bertahan selama 5 menit. Tiba-tiba, aku mendengar bunyi klik yang sangat keras dari arah pintu. Suara kunci logam yang diputar dari luar. Keningku berkerut. Aku berdiri dan melangkah menuju pintu, memutar gagangnya. Terkunci. Aku mencoba memutarnya lebih keras. Namun pintu kayu tebal itu sama sekali tidak bergeming. Jantungku kembali berdebar kencang. Perasaanku seketika berubah menjadi sangat buruk. Sesaat kemudian, pintu penghubung lain di sudut ruangan yang tampaknya mengarah ke ruang pribadi pengacara itu terbuka perlahan. Pengacara senior yang sudah kuanggap seperti pamanku sendiri melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas mahal, namun ia tidak sendirian. Di belakangnya, sosok tinggi tegap yang sangat kukenali melangkah masuk dengan senyum licik yang menghiasi bibirnya. Itu adalah suamiku. Di belakang suamiku, 2 orang pria bertubuh besar dengan wajah beringas ikut masuk dan langsung menyilangkan tangan di depan dada, menghalangi satu-satunya jalan keluar dari ruangan tersebut. Duniaku berhenti berputar. Aku menatap pengacara kepercayaanku dengan tatapan tidak percaya. Pria tua itu tidak berani menatap mataku. Ia membuang muka, merapikan dasinya dengan canggung, dan melangkah mundur ke sudut ruangan. "Kau mengkhianatiku?" bisikku parau. Suaraku nyaris tidak terdengar. Suamiku tertawa pelan. Tawanya terdengar begitu merdu namun sangat mematikan. Ia berjalan mendekatiku. Aroma parfum maskulinnya yang biasa membuatku merasa aman kini membuatku ingin muntah. "Dunia ini digerakkan oleh uang, sayang," ucap suamiku lembut. "Dan berkat tanda tanganmu, aku sekarang memiliki uang yang jauh lebih banyak daripada yang bisa dibayangkan oleh pengacara tua ini. Kau pikir kau bisa melawanku di mejaku sendiri?" Pengepungan ini telah selesai. Jebakan yang kumasuki dengan sukarela telah tertutup rapat. Aku mundur selangkah hingga punggungku menabrak dinding dingin. Tidak ada tempat lagi untuk lari. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat menindih. Kedua preman bertubuh besar itu melangkah maju atas isyarat suamiku. Salah satu dari mereka mencengkeram kedua lenganku dari belakang dengan tenaga yang sangat kasar, membuatku merintih kesakitan. Pria yang satu lagi mengeluarkan sebuah sapu tangan putih dari saku jaketnya. Bau cairan kimia yang sangat menyengat langsung menusuk indera penciumanku. Aku mencoba meronta, menendangkan kakiku ke segala arah, dan berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan pada pengacara yang terus menundukkan kepalanya di sudut ruangan. Namun, tenagaku bukanlah tandingan mereka. Preman itu membekap mulut dan hidungku dengan sapu tangan tersebut. Aku menahan napas sekuat yang aku bisa. Mataku melotot menatap wajah suamiku yang hanya berdiri diam mengamatiku dengan senyum tipis. Dadaku terasa mau pecah. Pada akhirnya, insting bertahan hidup memaksaku untuk menarik napas, dan gas beracun itu langsung memenuhi paru-paruku. Pandanganku seketika mengabur. Suara-suara di sekitarku memudar menjadi dengungan panjang, hingga akhirnya kegelapan total menelanku. Entah berapa lama waktu berlalu. Saat kesadaranku perlahan kembali, hal pertama yang kurasakan adalah rasa dingin yang menjalar dari lantai beton yang keras. Kepalaku berdenyut hebat seperti dihantam palu godam. Aku mencoba menggerakkan tanganku, namun pergelangan tanganku terikat erat ke belakang sebuah kursi kayu dengan menggunakan tali tambang yang kasar. Kedua pergelangan kakiku juga diikat pada kaki kursi tersebut. Aku membuka mata dengan susah payah. Mataku perih karena cahaya lampu bohlam kuning yang menggantung rendah tepat di atas kepalaku. Saat pandanganku mulai fokus, aku menyadari bahwa aku sedang berada di sebuah gudang yang sangat luas dan terbengkalai. Udara di sini berbau karat, debu, dan lumut basah. Tumpukan palet kayu lapuk berserakan di sudut-sudut ruangan yang gelap. Suara langkah sepatu berhak tinggi memecah kesunyian yang mencekam. Dari balik bayang-bayang di luar jangkauan cahaya lampu, 3 sosok melangkah maju mendekatiku. Suamiku berjalan di depan, masih mengenakan kemeja rapinya, meski lengan kemejanya kini digulung hingga ke siku. Di sisi kanannya, mertuaku berjalan tertatih dengan tongkatnya. Senyum angkuhnya mekar dengan sangat menjijikan. Dan di sisi kirinya, istri sahnya berdiri melipat tangan, menatapku dengan pandangan merendahkan layaknya menatap tumpukan sampah yang membusuk. "Sudah bangun, putri tidur?" Sapa mertuaku dengan nada suara yang melengking menyakitkan telinga. Ia berhenti tepat di depanku, lalu tanpa peringatan apapun, ia meludahkan air liurnya tepat ke wajahku. "Dasar wanita bodoh. Kau pikir kau bisa menghancurkan rencana kami yang sudah dibangun selama bertahun-tahun ini? Kau itu cuma benalu cacat yang menumpang hidup pada anakku." Air liur yang menjijikan itu mengalir perlahan di pipiku. Aku tidak bisa mengusapnya.
Aku memejamkan mata, membiarkan rasa hina ini menembus hingga ke dasar jiwaku. Ini adalah titik terendah dalam hidupku. Malam di mana seluruh harapanku direnggut, kewarasanku diinjak-injak, dan harga diriku dihancurkan menjadi debu oleh orang-orang yang selama ini tinggal di bawah atap yang sama denganku. Inilah malam paling gelap bagi jiwaku. Istri sahnya maju selangkah, menutupi hidungnya dengan sebelah tangan seolah bau tubuhku merusak penciumannya. Aku sebenarnya hampir kasihan padamu. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Bertahun-tahun kau menangisi rahimmu yang kau anggap rusak, memohon ampun pada suamiku karena tidak bisa memberikan keturunan. Padahal setiap akhir pekan, pria yang kau panggil suami itu tidur di ranjangku, memeluk anak lelakinya yang sehat. Ia tertawa sinis. Terima kasih atas semua hartamu. Uangmu benar-benar membuat hidup kami sangat nyaman. Aku menundukkan kepala, membiarkan air mata keputusasaan jatuh menetes ke lantai beton. Rasanya aku ingin mati saja saat ini. Aku tidak punya senjata. Aku tidak punya uang. Sekutu hukumku telah mengkhianatiku, dan Bapak Satpam yang membantuku tidak mungkin tahu keberadaanku di tempat terpencil ini. Aku sendirian menghadapi monster-monster ini. Suamiku memberi isyarat agar ibu dan istri sahnya mundur selangkah. Ia menarik sebuah kursi lipat berkarat dan duduk tepat di hadapanku. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dari dalam tas kerjanya dan melemparkannya ke atas meja kayu reot di sebelahku. Terdapat setumpuk dokumen tebal di dalamnya, lengkap dengan materai kosong yang siap ditandatangani. Kita persingkat saja drama ini, sayang, ucap suamiku dengan nada suara sedingin es. Topeng malaikatnya sudah sepenuhnya terlepas. Aku sudah memindahkan semua uang tunai dan deposito milikmu. Tapi pabrik utama dan rumah induk peninggalan orang tuamu masih atas namamu, karena membutuhkan proses notaris yang rumit jika aku hanya menggunakan surat kuasa. Di dalam map itu ada dokumen pengalihan hak milik sepenuhnya kepadaku. Aku mendongak, menatapnya dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki. Aku tidak akan pernah menandatanganinya. Desisku pelan. Suaraku serak akibat efek obat bius. Bunuh saja aku. Kalau aku mati, polisi akan menyelidiki semuanya. Kalian tidak akan bisa menikmati hartaku dengan tenang. Suamiku terkekeh pelan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap lurus ke dalam mataku. Membunuhmu itu terlalu mudah dan sangat berisiko. Tidak, Sing. Aku punya cara yang jauh lebih baik. Ia mengeluarkan sebuah ponsel, mengusap layarnya, dan menunjukkan sebuah foto kepadaku. Mataku membelalak ngeri. Itu adalah foto pemakaman orang tuaku. Pemakaman mewah bernisan marmer yang sangat kurawat setiap bulan. Di foto itu, dua orang pria berwajah preman sedang berdiri memegang cangkul dan linggis di atas makam kedua orang tuaku. Kau sangat menyayangi orang tuamu, kan? Bisik suamiku pelan. Namun setiap kata-katanya mengiris hatiku seperti silet tajam. Kalau kau tidak menandatangani dokumen ini dalam waktu 12 jam, orang-orangku akan membongkar makam orang tuamu besok pagi. Mereka akan menghancurkan nisannya, mengeluarkan tulang belulangnya, dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir seperti bangkai anjing jalanan. Kau pilih mana? Harta benda yang tidak bisa kau bawa mati, atau kehormatan terakhir orang tuamu? Aku menjerit tertahan. Tubuhku meronta keras hingga kursi yang kududuki bergoyang hebat dan tali tambang itu menggores pergelanganku hingga berdarah. Jangan sentuh mereka. Jangan berani-beraninya kalian menyentuh makam orang tuaku. Dasar bajingan. Mertuaku dan istri sahnya tertawa puas melihat reaksiku yang histeris. Suamiku hanya tersenyum tipis, merasa bahwa ia telah menemukan tombol kelemahanku yang paling fatal. Namun, saat aku menatap wajah suamiku yang dipenuhi kemenangan itu, sesuatu di dalam diriku tiba-tiba berubah. Rasa sakit yang bertubi-tubi itu seolah mencapai titik puncaknya, lalu membeku menjadi sesuatu yang sangat keras dan tajam. Ancaman terhadap makam orang tuaku tidak lagi menghancurkan kewarasanku, melainkan justru memicu amarah dan kebencian paling murni yang pernah kurasakan seumur hidupku. Air mataku berhenti mengalir. Tangisanku terputus di tengah jalan. Tubuhku berhenti meronta. Aku menarik napas panjang, menenangkan debar jantungku secara paksa. Aku mendongakkan kepalaku, menatap langsung ke manik mata suamiku. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Hanya ada kehampaan yang mematikan. Baik, ucapku datar. Suaraku kini tidak lagi bergetar. Suamiku mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan perubahan sikapku yang mendadak tenang. Bagus. Aku tahu kau istri yang penurut. Ia membuka pulpen mahalnya dan menyodorkannya ke arah tanganku yang masih terikat.
Preman di belakangku bergerak untuk melepaskan ikatan tanganku. Tunggu, sergahku tajam. Aku akan menandatanganinya. Aku akan menyerahkan pabrik dan rumah induk itu kepada kalian. Tapi tidak di sini, dan tidak malam ini. Jangan mencoba bermain-main denganku, bentak mertuaku sambil memukulkan tongkatnya ke lantai. Aku sama sekali tidak menoleh padanya. Aku tetap memusatkan pandanganku pada pria yang paling serakah di ruangan ini. Kau pakai identitas palsu untuk menikahiku. Dokumen sebesar ini tidak akan sah di mata hukum tanpa proses yang ketat. Kalau aku menandatangani dokumen pengalihan aset triliunan rupiah di gudang kumuh ini, dengan tangan yang bergetar, wajah lebam, dan pakaian kotor, pengacaraku, meskipun ia sudah kau beli, tidak akan bisa membelamu di pengadilan jika suatu saat keluarga jauhku menuntut. Notaris manapun yang kau sewa akan membatalkan dokumen ini karena bukti pemaksaan fisik sangat jelas terlihat. Suamiku terdiam. Rahangnya menegang. Ia tahu aku benar. Ia adalah pria yang sangat perhitungan dalam hal hukum dan uang. Aku akan menyerahkan perusahaanku kepadamu di hadapan notaris secara resmi. Besok pagi, pukul 10, kita bertemu di restoran umum di pusat kota. Ujarku memberikan syarat mutlak. Lepaskan aku malam ini. Aku butuh mandi, memakai baju yang pantas, dan merias wajahku agar aku terlihat sehat dan waras di depan notaris. Dengan begitu, pengalihan aset ini akan terlihat seperti transaksi bisnis biasa, dan kau akan mendapatkan semuanya secara bersih tanpa cacat hukum. Setuju? Atau silakan hancurkan makam orang tuaku dan kau tidak akan pernah mendapatkan pabrik itu selamanya. Suasana gudang itu seketika menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara dengungan lampu bohlam. Suamiku menatapku dengan tajam, mencari celah kebohongan atau keraguan di mataku. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Keserakahannya yang luar biasa untuk menguasai seluruh hartaku tanpa masalah hukum di kemudian hari pada akhirnya mengalahkan kehati-hatiannya. Suamiku tersenyum miring. Ia memberi isyarat kepada preman di belakangku. Lepaskan ikatannya. Kita bertemu besok pagi di restoran. Jangan coba-coba lari, atau tulang ayahmu akan menjadi pajangan di ruang tamuku. Ikatan di tanganku terlepas. Aku menggosok pergelangan tanganku yang lecet, menahan perih. Di dalam hatiku, sebuah rencana gila dan sangat berisiko baru saja terbentuk. Mereka mengira mereka telah mematahkanku di gudang ini. Mereka tidak tahu bahwa aku baru saja menjebak mereka ke dalam lubang kuburan yang akan kugali sendiri besok pagi. Sinar matahari pagi menyusup masuk melalui celah sempit ventilasi kamar indekos yang pengap ini. Aku duduk di tepi kasur tipis yang berbau apak, menatap dinding yang catnya sudah mengelupas. Tadi malam adalah malam terpanjang dan paling menakutkan dalam hidupku. Namun anehnya, pagi ini aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah mengering sepenuhnya. Rasa takut yang selama bertahun-tahun mencengkeram leherku kini telah hangus terbakar oleh kobaran amarah yang tidak tertahankan. Ancaman suamiku semalam untuk menghancurkan makam orang tuaku adalah sebuah kesalahan besar. Ia mengira ancaman itu akan membuatku tunduk seperti anjing yang ketakutan. Namun kenyataannya, kata-kata busuknya justru membangkitkan akal sehatku yang selama ini tertidur akibat pengaruh obat penenangnya. Pintu kamar indekosku diketuk pelan dari luar. Aku segera berdiri dan membuka pintu. Bapak Satpam gedung kantorku berdiri di sana, mengenakan jaket kulit lusuh, ditemani oleh dua orang pria berbadan tegap yang mengenakan kemeja biasa. Bapak Satpam itu memperkenalkan mereka sebagai mantan rekan kerjanya di kepolisian yang kini bertugas di unit reserse kriminal khusus. Tadi malam, setelah suamiku dan keluarganya meninggalkanku di gudang kosong itu, aku langsung menggunakan ponsel sekali pakai yang kubeli untuk menghubungi Bapak Satpam. Aku menceritakan semua rencana busuk suamiku, mulai dari identitas palsu, penipuan, hingga pemerasan yang diiringi ancaman pembongkaran makam. Kedua polisi itu tidak membuang waktu. Mereka segera mengeluarkan sebuah alat penyadap suara berukuran sangat kecil, seukuran kancing kemeja. Salah satu petugas polisi itu memberikan instruksi kepadaku dengan suara pelan dan tegas. Ia meminta izin untuk memasangkan alat penyadap itu di balik rah baju bagian dalam yang akan kukenakan hari ini. Alat ini terhubung langsung dengan alat perekam dan penyuara telinga yang akan dipantau oleh tim kepolisian dari jarak jauh. Tugas utamaku hari ini sangat berbahaya, namun sangat sederhana. Aku harus membuat suamiku dan mertuaku mengulangi pengakuan kejahatan mereka dengan suara yang jelas, memancing ego mereka agar mereka secara sukarela membeberkan semua kelicikan yang telah mereka lakukan kepadaku. Jika aku berhasil, rekaman itu akan menjadi bukti telak dan tidak terbantahkan yang akan mengantarkan mereka langsung ke balik jeruji besi.
Setelah tim kepolisian selesai memasang alat penyadap itu dan mengatur strategi penyergapan, mereka pergi untuk mengambil posisi di lokasi pertemuan. Bapak Satpam memberikan sedikit uang sisa tabungannya kepadaku agar aku bisa bersiap diri. Pagi itu, aku pergi ke sebuah pusat perbelanjaan yang baru saja buka. Aku tidak akan datang ke medan perang dengan penampilan seperti korban yang menyedihkan. Aku membeli sebuah setelan jas wanita berwarna hitam yang sangat elegan, kemeja sutra berwarna putih, dan sepasang sepatu hak tinggi yang tajam. Aku menyewa seorang penata rias di salon untuk menutupi wajahku yang pucat dan lingkaran hitam di bawah mataku. Aku meminta penata rias itu memoleskan lipstik berwarna merah menyala di bibirku. Saat aku menatap cermin, aku tidak lagi melihat sosok istri yang lemah, depresi, dan pesakitan. Aku melihat seorang wanita tangguh, pewaris sah perusahaan orang tuaku, yang siap untuk merebut kembali kehidupannya. Tepat pukul 10 pagi, aku melangkah masuk ke dalam sebuah restoran mewah di pusat kota. Restoran ini sangat luas, dikelilingi oleh kaca besar yang menghadap langsung ke jalan raya yang sibuk. Suasana di dalam cukup ramai dengan para pebisnis yang sedang mengadakan pertemuan sarapan pagi. Suara dentingan sendok dan garpu berpadu dengan alunan musik klasik yang lembut. Tempat ini sangat terbuka dan terang benderang, persis seperti syarat yang kuajukan semalam. Di sudut ruangan, aku melihat beberapa pria berpakaian preman sedang duduk sambil membaca koran atau meminum kopi. Aku tahu mereka adalah polisi yang menyamar. Keberadaan mereka memberikanku kekuatan tambahan. Aku memilih meja bundar di tengah ruangan, memesan secangkir kopi hitam, dan duduk dengan punggung tegak. 5 menit kemudian, pintu restoran terbuka. Suamiku melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan jas abu-abu mahal kesukaannya. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Di sebelahnya, mertuaku berjalan tertatih menggunakan tongkat kayunya, mengenakan kacamata hitam besar dan perhiasan emas yang berlebihan. Di belakang mereka, mengikuti seorang pria parubaya berkacamata tebal sambil membawa sebuah koper kecil, yang kuyakin adalah notaris bayaran mereka. Suamiku tersenyum lebar saat melihat penampilanku. Ia menarik kursi dan duduk tepat di hadapanku, sementara mertuaku duduk di sampingnya dengan wajah mencibir yang tidak pernah berubah. Pria yang bertindak sebagai notaris itu duduk diam di ujung meja, mengeluarkan tumpukan dokumen tebal dan menyusunnya di atas meja. "Kau terlihat sangat menawan hari ini, sayang," sapa suamiku dengan nada suara yang begitu merdu namun terasa sangat beracun di telingaku. Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah. "Aku senang kau memutuskan untuk bersikap kooperatif dan waras. Baju baru? Uang dari mana kau membelinya? Bukankah semua rekeningmu sudah kukosongkan tadi malam?" Aku mengaduk kopi hitamku dengan pelan, menatap lurus ke matanya tanpa berkedip. Jantungku berdetak kencang, namun aku menahan suaraku agar tetap datar dan tenang. "Ada banyak hal yang tidak kau ketahui tentangku. Sekarang, mari kita selesaikan urusan ini dengan cepat. Mana dokumen yang harus kutandatangani?" Notaris bodong itu mendorong tumpukan dokumen tersebut ke arahku. Aku mengambil dokumen itu, membolak-balik halamannya dengan santai, berpura-pura membacanya dengan saksama. Aku harus mengulur waktu dan memancing mereka masuk ke dalam perangkapku. Sebelum aku menorehkan tanda tanganku di sini dan menyerahkan pabrik utama serta rumah peninggalan orang tuaku kepada kalian, ada beberapa hal yang ingin kupastikan, ucapku sambil meletakkan dokumen itu kembali ke meja. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap mertuaku yang sedang bersedekap. "Aku hanya ingin tahu satu hal. Mengapa kalian sangat membenciku? Apakah hartaku saja tidak cukup buat kalian hingga kalian harus menghancurkan mentalku dan meracuniku setiap hari?" Mertuaku mendengus kasar. Ia melepaskan kacamata hitamnya, menatapku dengan pandangan penuh kebencian. "Kau ingin tahu alasannya? Karena kau itu bodoh dan mudah dimanfaatkan. Kami butuh uangmu untuk mempertahankan gaya hidup kami dan membesarkan cucuku dari istri sah anakku. Kalau kami hanya mengambil hartamu secara paksa, kau pasti akan melapor ke polisi atau keluargamu. Jadi anakku membuat rencana yang sangat cerdas. Ia membuatmu percaya bahwa dirimu gila dan mandul, sehingga kau menyerahkan semuanya dengan sukarela karena rasa bersalahmu yang menjijikan itu." Aku menelan ludah, menahan emosi yang bergolak mendidih di dalam dada. Alat penyadap di kerahku pasti sudah merekam suaranya dengan sangat jelas. Aku menoleh ke arah suamiku, memasang wajah sedih yang kubuat-buat. "Jadi obat penyubur kandungan yang kau paksa untuk kuminum setiap malam itu sebenarnya apa?" Suamiku tertawa pelan, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan gaya sangat arogan. Ia merasa sangat berkuasa di meja ini.
Itu obat penenang dosis tinggi untuk penderita skizofrenia parah. Aku membelinya dari pasar gelap. Obat itu yang membuat otakmu selalu berkabut, emosimu tidak stabil, dan tubuhmu selalu lemas. Ditambah lagi dengan hasil rekam medis palsu dari dokter kandungan yang kubayar ratusan juta setiap bulannya. Kau benar-benar percaya bahwa rahimmu itu cacat, bukan? Kau sadar bahwa apa yang kau lakukan itu bisa membunuhku secara perlahan. Pancingku lagi, membiarkan suaraku sedikit bergetar agar ia semakin merasa di atas angin. Tentu saja aku sadar, jawab suamiku tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Lagi pula, untuk apa aku membuang-buang benihku pada wanita sepertimu? Aku sudah melakukan operasi vasektomi setelah anak laki-lakiku lahir 10 tahun yang lalu bersama istri pertamaku. Pernikahan kita ini cuma panggung sandiwara. Sayang, identitas yang kupakai di buku nikah kita itu palsu. Semua dokumen di catatan sipil sudah kuakali lewat orang dalam. Di mata hukum, kau bahkan bukan istriku. Kau hanyalah orang asing yang dengan bodohnya menyerahkan surat kuasa penuh kepadaku. Lalu ancamanmu semalam, kataku pelan, menatap tajam matanya. Kau mengancam akan membongkar makam orang tuaku jika aku tidak menandatangani pengalihan pabrik ini. Apakah kau sungguh-sungguh akan melakukannya? Suamiku mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik dengan suara rendah yang sangat mengancam. Oh, aku sangat bersungguh-sungguh. Orang-orangku sudah bersiaga di pemakaman itu dengan linggis dan cangkul. Kalau kau berani macam-macam hari ini, tulang belulang ayah ibumu akan berserakan di jalanan dalam waktu 5 menit. Jadi, berhentilah banyak bertanya dan cepat tanda tangani dokumen itu sekarang juga. Itu dia. Semua pengakuan telah terucap dari mulut mereka sendiri. Pengakuan tentang penipuan identitas, percobaan pembunuhan dengan obat keras, penyuapan dokter kandungan, perampasan aset, hingga pemerasan dan ancaman perusakan makam. Buktinya sudah sangat sempurna. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Aku mengambil pulpen mahalku dari dalam tas, membuka tutupnya, dan mengarahkannya ke kolom tanda tangan. Mertuaku tersenyum menang, sementara suamiku terus mengawasiku seperti burung elang. Namun, bukannya menorehkan tanda tangan, aku justru mencoret dokumen tebal itu dengan garis panjang yang merusak seluruh halamannya. Mata suamiku membelalak lebar. Mertuaku menggebrak meja dengan tongkatnya. Apa yang kau lakukan, wanita gila? Teriak mertuaku dengan suara melengking. Beberapa pengunjung restoran di meja sebelah menoleh ke arah kami. Aku sedang membatalkan transaksi ini, jawabku santai sambil melemparkan pulpen itu ke tengah meja. Wajah suamiku memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan kasar, bersiap untuk mencondongkan tubuhnya dan mungkin mencekiku di tempat itu juga. Kau benar-benar ingin bermain api denganku? Kau pikir aku main-main dengan makam orang tuamu? Akan kuhancurkan. Ucapan suamiku terpotong secara dramatis. Dari 4 sudut restoran, 7 orang pria berpakaian preman yang sedari tadi duduk minum kopi serentak berdiri. Mereka bergerak dengan kecepatan kilat, menyergap meja kami dari segala arah. Bapak Satpam gedung kantorku yang menyamar mengenakan topi pelayan restoran melangkah maju paling depan. Jangan bergerak. Kepolisian Reserse Kriminal. Teriak salah satu petugas dengan suara menggelegar, sambil menunjukkan lencana kepolisiannya ke wajah suamiku. Suasana restoran langsung berubah kacau. Beberapa pengunjung menjerit dan menyingkir. Suamiku tampak kebingungan, mencoba meronta dan melarikan diri. Namun 2 orang petugas yang bertubuh besar langsung memelintir kedua lengannya ke belakang punggung. Suara logam borgol yang terkunci terdengar sangat nyaring dan memuaskan telingaku. Mertuaku berteriak histeris, mengayunkan tongkatnya secara membabi buta. Lepaskan anakku. Kalian tidak tahu siapa kami. Kami orang kaya. Akan kutuntut kalian semua. Namun seorang petugas wanita dengan sigap menangkap tongkat itu, memelintir tangan mertuaku, dan memborgol tangannya yang keriput. Notaris bodong itu bahkan tidak sempat berdiri. Ia sudah ditundukkan ke atas meja dengan kedua tangan terikat ke belakang. Kalian ditangkap atas tuduhan penipuan identitas berlapis, pemalsuan dokumen negara, penggelapan dana perusahaan, pemerasan dengan ancaman, dan percobaan pembunuhan berencana menggunakan zat adiktif terlarang, ucap petugas polisi itu dengan lantang di depan wajah suamiku. Kami memiliki semua rekaman suara pengakuan kalian secara langsung dari alat penyadap ini. Dan orang-orang sewaanmu di pemakaman juga sudah kami ringkus 5 menit yang lalu. Wajah suamiku yang tadinya penuh kesombongan kini berubah menjadi seputih kertas. Ia menatapku dengan pandangan tidak percaya,
Napasnya tersengal-sengal melihat kerah bajuku tempat alat penyadap itu terpasang. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air. Namun tidak ada satu kata pun yang bisa ia keluarkan. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Mertuaku menangis meraung-raung. Meronta-ronta di lantai hingga kacamata hitam dan perhiasan emas palsunya berserakan. Ia terus memaki polisi dan menyebutku sebagai iblis. Namun petugas polisi tidak memedulikannya dan terus menyeret mereka bertiga keluar dari restoran menuju mobil tahanan yang sudah menunggu dengan sirine yang menyala terang. Aku berdiri dari kursiku, merapikan setelan jasku dengan anggun. Aku berjalan keluar dari restoran itu dengan langkah pelan dan kepala tegak. Udara pagi di luar terasa sangat segar. Beban berat yang menghimpit dadaku selama bertahun-tahun seolah terangkat terbang ke udara. Aku menang. Aku berhasil membalikan keadaan dengan tanganku sendiri. Bapak Satpam itu menepuk pundakku sambil tersenyum bangga. Ibu hebat. Ibu sudah aman sekarang. Biar kami yang mengurus sisanya di kantor polisi. Aku mengucapkan ribuan terima kasih kepadanya dan berjalan menuju mobilku yang terparkir di ujung jalan. Senyum kelegaan menghiasi bibirku. Semua mimpi buruk ini telah berakhir. Aku menekan remote mobil, membuka pintu kemudi, dan duduk di jok kulit yang nyaman. Aku memejamkan mata sejenak, menikmati kebebasan yang terasa manis ini. Namun, saat aku baru saja memasukkan kunci ke lubang kontak, sebuah bayangan gelap muncul dari kursi penumpang di belakangku. Bau keringat yang menyengat dan asap rokok memenuhi udara di dalam mobil. Sebelum aku sempat berteriak, sebuah lengan berotot yang sangat kuat melingkar di leherku, mencekikku dengan kasar. Dari kaca spion tengah, aku melihat seorang pria tak dikenal dengan bekas luka melintang di wajahnya. Tangannya yang sebelah lagi terangkat ke udara, menggenggam sebuah jarum suntik berisi cairan bening kekuningan. Nyonya besarku mengirimkan salam perpisahan untukmu, dasar pelakor. Bisik pria itu dengan suara serak yang mematikan. Ia mengarahkan ujung jarum suntik yang tajam itu lurus ke urat nadi di leherku. Aku meronta sekuat tenaga, namun cekikannya terlalu kuat. Pandanganku mulai gelap, dan ujung jarum itu terasa dingin menyentuh kulitku. Tepat pada detik ketika ujung jarum mematikan itu menembus lapisan pertama kulit leherku, suara ledakan kaca memecah keheningan di dalam mobil. Jendela di sebelah pria berbekas luka itu hancur berantakan. Pecahan kaca berhamburan mengenai wajahnya. Sebelum pria itu sempat menyuntikkan racun ke dalam tubuhku, sebuah tangan besar berbaju seragam masuk melalui jendela yang pecah, mencengkeram erat pergelangan tangan pria itu, dan memelintirnya hingga terdengar bunyi tulang bergeser. Pria itu berteriak kesakitan, melepaskan cekikannya pada leherku dan menjatuhkan jarum suntik tersebut. Pintu mobil ditarik paksa dari luar, dan Bapak Satpam gedung kantorku, dibantu oleh dua orang polisi berpakaian preman yang rupanya terus mengawasi dari kejauhan, langsung menarik pria pembunuh bayaran itu keluar dari mobil. Mereka membantingnya ke atas aspal jalanan dan segera memborgolnya. Aku terbatuk-batuk hebat, memegang leherku yang memerah sambil menghirup udara sebanyak-banyaknya. Air mata keluar dari sudut mataku karena terkejut. Bapak Satpam itu segera membuka pintu kemudiku, memeriksa keadaanku dengan wajah pucat pasi. Ibu tidak apa-apa? Apakah jarumnya sempat masuk? Tanyanya panik. Aku menggeleng pelan. Napasku masih tersengal-sengal. Hanya tergores sedikit di permukaan. Tidak sampai masuk. Polisi yang menahan pria itu segera menggeledah sakunya dan menemukan sebuah ponsel. Dari pesan singkat terakhir di ponsel tersebut, semuanya menjadi sangat jelas. Pria ini bukan orang suruhan suamiku. Ia adalah pembunuh bayaran yang disewa secara rahasia oleh istri sah suamiku. Istri sahnya rupanya tidak ingin mengambil risiko aku menggugat harta yang sudah mereka ambil, dan ia bertindak di luar sepengetahuan suamiku. Tindakan gegabahnya itu justru menjadi tiket langsung yang mengantarkannya menyusul suami dan mertuanya ke penjara. Waktu berlalu begitu cepat setelah kejadian hari itu. Persidangan demi persidangan berjalan dengan sangat melelahkan. Namun bukti-bukti yang kumiliki tidak bisa disangkal oleh pengacara sehebat apapun. Di ruang sidang yang dingin itu, aku melihat mantan suamiku duduk di kursi pesakitan. Ia tidak lagi terlihat tampan dan berwibawa. Wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terurus, matanya cekung, dan sorot matanya dipenuhi kemarahan yang tidak berdaya. Di sebelahnya, mertuaku tampak jauh lebih tua 10 tahun. Ia harus didorong menggunakan kursi roda, terus-menerus menangis dan meratapi nasibnya, memohon ampunan yang tidak akan pernah kuberikan. Hakim mengetukkan palunya dengan keras. Keadilan berpihak kepadaku. Mantan suamiku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas penipuan, percobaan pembunuhan terencana, dan penggelapan dana.
Mertuaku dan notaris bodong itu dihukum 8 tahun. Seluruh aset keuanganku, pabrik, rumah, dan perhiasan mendiang ibuku dikembalikan sepenuhnya kepadaku. Mereka diwajibkan membayar denda kerugian material yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, nasib istri sahnya jauh lebih tragis. Karena ia terbukti sebagai otak di balik percobaan pembunuhan di dalam mobil, ia divonis 15 tahun penjara. Anak laki-lakinya diserahkan ke panti asuhan karena tidak ada satupun kerabat mereka yang mau menampung anak dari keluarga penipu. Rumah mewah tempat mereka merayakan ulang tahun pernikahan itu disita oleh pihak bank, karena ternyata rumah itu dibeli menggunakan uang hasil pencucian dana perusahaanku. Karma bekerja dengan sangat cepat dan kejam. Beberapa bulan setelah penyitaan itu, seseorang sempat menunjukkan rekaman kamera keamanan jalanan yang viral di media sosial. Di video itu, tampak mantan istri sahnya yang dulu begitu angkuh dengan gaun merahnya, sebelum ia ditahan polisi, sempat hidup luntang-lantung di pinggir jalan dan mengais sisa makanan dari tempat sampah restoran cepat saji. Duniaku benar-benar telah bersih dari parasit-parasit itu. 3 tahun telah berlalu sejak persidangan itu selesai. Aku berdiri di balik jendela kaca besar di lantai atas gedung perusahaanku, menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana. Aku merapikan jas kerjaku dan tersenyum tipis. Perusahaan peninggalan ayahku kini berkembang pesat di bawah kendaliku langsung. Tanpa racun yang merusak sarafku, otakku bekerja dengan sangat cemerlang. Aku bukan lagi wanita rapuh yang menangis di sudut kamar. Aku telah bangkit menjadi pemimpin yang dihormati oleh ribuan karyawanku. Bapak Satpam yang menyelamatkan nyawaku telah kuangkat menjadi kepala departemen keamanan di seluruh cabang perusahaanku, memastikan masa tuanya terjamin. Dan kebahagiaan sejati akhirnya menemukan jalannya kepadaku. Tahun lalu, aku dipersunting oleh seorang pengusaha rekan bisnis ayahku. Ia adalah pria yang sangat sederhana, jujur, dan mencintaiku tanpa syarat. Ia tahu seluruh masa laluku yang kelam, namun ia tidak pernah memandangku dengan sebelah mata. Ia membantuku menyembuhkan trauma-trauma psikologis yang tersisa. Hal yang paling membahagiakan terjadi bulan lalu. Tangisanku pecah bersahut-sahutan dengan suara tangis 2 bayi mungil di dalam ruang bersalin rumah sakit. Aku melahirkan sepasang anak kembar yang sangat sehat dan sempurna. Hari itu, saat aku mendekap kedua bayi itu di dadaku, aku membuktikan kepada dunia, dan kepada diriku sendiri, bahwa aku adalah wanita yang utuh. Aku tidak mandul. Aku bisa menjadi seorang ibu. Kutukan masa lalu itu telah benar-benar patah. Malam ini, hujan turun rintik-rintik di luar jendela rumah baruku yang sangat luas dan damai. Suamiku yang baru sedang dinas keluar kota untuk beberapa hari, mengingatkanku pada pola masa lalu. Namun kali ini aku tahu ia benar-benar sedang bekerja untuk masa depan kami. Aku sedang duduk di kursi goyang di dalam kamar bayi, menyenandungkan lagu pengantar tidur yang lembut. Kedua bayi kembarku tertidur pulas di dalam boks kayu yang hangat. Napas mereka teratur dan wajah mereka tampak begitu damai bagai malaikat. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Asisten rumah tanggaku masuk dengan langkah berhati-hati agar tidak membangunkan anak-anak. Di tangannya, ia membawa sebuah paket kecil berbentuk kotak yang dibungkus kertas coklat polos. "Maaf mengganggu, Nyonya," bisik asistenku. "Ada paket yang baru saja diantarkan oleh kurir di pos Satpam depan." Kurir itu langsung pergi. Tidak ada nama pengirimnya, hanya ditujukan langsung untuk Nyonya. Keningku sedikit berkerut. Aku meraih paket itu dari tangannya. "Terima kasih, Bei. Kau boleh kembali istirahat." Asisten rumah tanggaku mengangguk dan menutup pintu kamar secara perlahan. Aku meletakkan paket itu di atas pangkuanku. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyusup ke dalam hatiku. Sebuah firasat yang membuat bulu kuduku sedikit meremang. Aku merobek kertas coklat itu dengan pelan. Di dalamnya, terdapat sebuah kotak bludru berwarna merah marun, mirip seperti kotak perhiasan. Aku menahan napas dan membuka penutup kotak bludru tersebut. Senyum keibuan di wajahku memudar seketika. Aliran darahku terasa berhenti mengalir sedetik. Di dalam kotak yang dilapisi kain sutra putih itu, terbaring sebuah botol plastik kecil berlabel buram. Botol itu berisi pil-pil berwarna biru pucat. Itu adalah botol obat penyubur palsu milikku dari masa lalu. Obat penenang racun yang seharusnya sudah kubuang dan kuhancurkan bertahun-tahun yang lalu. Mengapa benda terkutuk ini ada di sini? Tangan gemetar. Aku mengangkat botol tersebut. Di dasar kotak bludru itu, terlipat secari kertas usang. Aku membuka lipatan kertas itu dengan jari yang kaku. Terdapat sebuah pesan singkat yang ditulis menggunakan tinta hitam tebal.
Bentuk hurufnya sangat kukenali. Huruf tegak bersambung yang tajam dan menekan kertas dengan keras. Itu adalah tulisan tangan mantan suamiku. Aku membaca kalimat yang tertulis di kertas itu berulang kali, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku sedang berhalusinasi. Namun, tulisan itu tidak berubah. Anak-anak kita cantik sekali. Sayang, pasti sangat menyenangkan memiliki anak kembar yang sehat. Penjara dengan keamanan maksimum ini ternyata tidak seketat yang kau kira jika kau punya cukup teman di dalam sini. Jangan lupa kunci pintu rumahmu. Sampai jumpa bulan depan. Udara di dalam kamar bayi yang hangat ini mendadak berubah menjadi sedingin es. Suara rintik hujan di kaca jendela kini terdengar seperti ketukan jari yang memperingatkan. Aku menoleh perlahan menatap kedua bayiku yang masih tertidur lelap. Lalu menatap kegelapan malam di luar jendela. Napasku memburu, dan layar kehidupanku yang tenang mendadak menggelap, menyisakan sebuah teror baru yang baru saja dimulai.